Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ini minggu kedua untuk kita memasuki tahun 2024, di mana Tuhan membukakan jendela untuk melihat tentang kerajaan Allah. Seberapa yang hadir hari ini bersama di ruangan ini, kalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, yang seminggu lalu tidak ada di tempat ini, sehingga tidak mengikuti ibadah. Kemarin 4 kali kita selenggarakan untuk urapan awal tahun. Kalau Anda tidak keberatan, saya boleh lihat tanganmu yang tidak hadir minggu lalu atau yang belum diurapi. Boleh lambaikan tangan? Ya, cukup banyak. Artinya, terima kasih kesediaan Anda untuk melambaikan tangan. Nanti saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Satu hal saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa kita sekarang terus berbicara tentang kerajaan Allah. Saya kira awal tahun kita sudah sama-sama untuk mendengarkan bahwa kerajaan Allah bukanlah tema di tempat kita, dan dia merupakan visi. Kata visi berarti kita melihat. Kenapa kita melihat? Karena Tuhan perlihatkan. Mengapa Tuhan perlihatkan? Berarti ada sesuatu di tengah kehidupan, maka jawabannya hanya kerajaan Allah. Kalau saya berikan contoh Bapak Ibu, kalau hari ini saya minta kita semua sedia payung, kira-kira menurut Anda apa yang akan terjadi? Hujan doh, bukan kita nari payung loh. Bisa juga kalau di gereja, mungkin kita ada acara tarian payung kan? Tapi yang jelas, sebelum hujan sedia apa? Sediakan air minum. Karena belum ada hujan kan? Bukan itu maksud saya. Tetapi merupakan sebuah peribahasa, sebelum hujan sedia payung. Artinya kalau Anda disuruh sedia payung, berarti jawabannya sederhana, akan ada hujan. Nah, mengapa Tuhan membukakan jendela supaya kita lihat kerajaan Allah? Tentu kita mesti memahami dulu maknanya, bukan perkataannya. Bukan kita cuma hanya dengar slogan kerajaan Allah, kerajaan Allah. Memang kita tahu kerajaan Allah itu bersifat global, universal, perjanjian Allah, dan itu konsensus Allah. Tetapi kenapa tiba-tiba tahun 2024 Tuhan buka untuk kita lihat maknanya apa secara kontekstual di dalam kehidupan kita? Pasti ada. Tuhan berikan pengertian buat saya. Kerajaan Allah di dalamnya ada 3 hal yang sangat amat penting. Yang pertama, kalau kita baca kitab, kerajaan Allah ada jawaban tentang goncangan. Bukankah kita berkata bahwa akan ada goncangan akan datang? Akan ada sebuah goncangan, Tuhan sendiri yang ngomong. Alkitab tulis. Kalau Alkitab menubuatkan, sejarah terus menyatakan untuk kita lihat. Artinya kalau Tuhan sudah kita lihat kerajaan Allah, artinya kerajaan Allah merupakan jawaban atas setiap goncangan yang ada. Nuh pernah memberitakan tentang kerajaan Allah dalam bentuk batra Nuh. Kendati pun Alkitab mencatat sekian lama ia memberitakan. Enggak satu orang pun yang mau dengar. Dan satu orang pun yang mau ikuti. Dan kita tahu sejarah Alkitab mencatat hanya 8 orang, yaitu keluarga Nuh. Tapi saya juga bingung. Selain keluarga Nuh, ada keluarga lainnya di dalamnya. Entitas yang lain. Binatang banyak. Rupanya binatang tidak memiliki otak neokortek, tapi bisa diselamatkan. Memang orang yang punya otak neokortek, otak yang berpikir tentang Allah, sulit diselamatkan. Mengapa seperti itu? Rupanya otak yang bisa memikirkan tentang Tuhan itu sudah dirusak oleh iblis. Sehingga tak kalah kebenaran diberitakan sulit ditangkap. Maka Alkitab mencatat tidak ada yang diselamatkan. Mungkin ada yang berkata, oh ya itu kan di Timur Tengah. Indonesia kan tidak terbilang. Dan Alkitab kan seluruh dunia. Bencana alam terbesar yang tercatat dalam Alkitab pada masa itu bencana belum pernah terjadi. Alkitab katakan tidak akan pernah terjadi lagi. Artinya 1 kali cukup selesai. Melulurantakan seluruh alam semesta ini menjadi terpecah-pecah. Ada Pulau Jawa, ada benua-benua. Itu lantaran karena banjir besar itu. Ada banyak kisah itu dicatat di dalam berbagai kitab. Dari kitab Lao Tse, yaitu namanya Cing itu ya. Buku kitab Lao Tse itu juga tulis tentang banjir besar. Jadi sepertinya kaitannya ada nggak sih? Ada. Ya. Nah sebelumnya Nuh juga sudah beritakan, artinya apa? Ada banjir besar.
Sehingga pada saat banjir besar datang, nggak semua diselamatkan, keluarga ini yang dengarkan. Sama saya pikir juga tahun 2024. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi ini yang saya katakan wanti-wantikan. Tidak menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi cuman wanti-wantikan. Ngerti nggak maksud saya? Mewanti-wantikan itu mengingat-ingatkan gitu loh. Kalau Tuhan sudah berbicara, kita menolak ada untungnya. Menerima juga tidak rugi. Untungnya malah lebih banyak kan, betul enggak? Nah, yang kedua di dalam kerajaan Allah itu ada keamanan. Kata kerajaan itu bicara tentang keamanan. Baru saja kita mengikuti debat calon presiden kan. Temanya adalah pertahanan. Saya baru gitu. Kata itu maksud ya, untuk mempertahankan sebuah negara perlu anggaran segitu besar. Ya kan, sampai begitu ratus triliun katanya. Berapa ratus triliun saya tidak tahu tuh kemarin tuh. Pokoknya ratusan triliun untuk mempersiapkan atau menginvestasikan namanya alusita. Alusita, nggak tahu. Kalau nggak banyak orang tahu apa itu alusita. Yang jelas alusita tidak ada hubungan dengan alulaya. Ya. Kalau kita kan haleluya, ya kan alulaya atau alusia, nah, itu Batak itu. Tapi alusita itu alat-alat perang Bapak Ibu. Itu segitu besar uangnya untuk mempertahankan bangsa ini. Artinya apa? Bangsa kita konsen dengan keamanan, ancaman. Kalau saja manusia begitu konsen dengan keamanan, bagaimana di surga? Dia pasti akan lebih baik daripada yang ada. Amin. Nah yang ketiga, Pak Bu, adanya sebuah bangsa itu membuat damai sejahtera dan kesejahteraan kehidupan seluruh rakyat. Itu kan begitu. Nah kerajaan Allah sebetulnya ada bicara kelimpahan. 3 hal Bapak Ibu yang saya percaya bahwa ini menjadi jawaban yang sangat amat penting tahun 2024. Bagaimana tahun-tahun ke depan saya tidak tahu karena belum diperlihatkan. Jendela dibuka hanya sebatas 1 tahun. Dan ini menjadi isu yang sangat penting buat Anda dan saya untuk menyikapi. Minggu lalu kita sudah membahas bersama-sama. Dan kita mempelajari bersama-sama bagaimana kita mengalami, menerima pewarisan kerajaan Allah itu. Jelas Alkitab sudah menggambarkannya. Saya tidak mengulangi dulu dan nanti akan saya kutip bagian daripada apa yang malam ini kita pelajari. Hari ini yang kita pelajari adalah peneguhan. Buat Bapak Ibu yang sedang mendengar tentang kata kerajaan Allah. Ini merupakan sebuah peneguhan sesi yang kedua. Meneguhkan bahwa kalau Anda dan saya meyakini bahwa adanya kerajaan Allah dan penting kita tinggal di dalamnya, tetapi sebagian kita masih ragu-ragu. Nah ini yang kedua, meneguhkannya supaya kita mengambil keputusan dan kita sikapi bahwa kerajaan Allah bukan pilihan, tapi itu merupakan kehidupan. Kita akan membaca Alkitab, seorang tokoh di Alkitab itu bernama Zakius. Peristiwa Zakius ini bisa menolong kita untuk mengerti tentang hidup sebagai anak kerajaan. Lukas pasal 19 ayat yang kedua, saya bacakan dengan teks yang ada di depan. Saya siapkan teks itu menolong kita. Bapak Ibu perhatikan, saya akan membacakan. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka beralih ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika ia sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu menarik buat Anda dan saya untuk simak pelan-pelan makna daripada
kisah Zakius yang saya narasikan buat Anda dan saya. Tentu ada maksudnya ketika kita membaca ini. Kenapa? Karena Allah mengizinkan peristiwa ini tercatat di dalam Alkitab. Saya tidak terlalu panjang lebar untuk cerita tentang Zakius, kendati pun sudah sekian kali saya ke Israel. Saya pergi ke Yeriko, tempat di mana Zakius itu naik ke pohon itu. Konon, setiap kali kita sana, dia tunjukkan itu pohon arahnya. Itu saya lagi bingung, sudah 2000 tahun pohon arah apa betul? Dan nggak tinggi-tinggi banget sih pohonnya itu. Ya sebantar paling kayak pohon apa itu? Pohon belimbing lah segitu. Daunnya juga mirip seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi apapun alasannya, memang di situ pernah terjadi ada satu pohon dan Zakius naik ke atas. Persoalan pohon jadi benar atau dia yang ditunjukkan kita tidak usah urusi. Tetapi Alkitab catat bahwa Zakius naik ke atas pohon. Itu pernah terjadi. Nah yang menarik itu adalah di ayat yang ke-9. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepada siapa? Kepada Zakius tentunya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu perhatikan ada dua anak kalimat yang sesungguhnya buat kita cukup menarik. Alkitab katakan terjadi keselamatan kepada rumah ini. Seringkali kita mengutip, jikalau satu rumah ada yang diselamatkan, satu orang saja diselamatkan, maka seluruh rumah itu akan diselamatkan. Dan itu ayat teks itu tulis sebenarnya konteksnya, itu berbicara bahwa ketika orang itu diselamatkan, dia dapat mempengaruhi seluruh rumah. Tapi kadang-kala kita mau gampangnya aja. Cukup saja saya selamat. Istri saya, anak saya, akong saya, semua rumah saya termasuk tikus kecoa juga selamat. Dan itu namanya apa? Terlalu gampang kan. Sebetulnya bukan demikian Pak Bu. Tapi memang pengaruhnya ada dari orang yang diselamatkan. Jikalau satu orang diselamatkan, dia menjadi pengkondisi. Maka ada istilah conditioning. Sebuah ruangan terjadi pertukaran suhu, dia menjadi panas disebabkan karena ruangan itu tidak memiliki sirkulasi yang cukup, maka dia panas. Ruangan ini kalau AC saya matikan itu panas. Kenapa? Karena tutup rapat, tidak ada angin. Sehingga berubahlah situasinya menjadi panas. Nah bagaimana supaya ruangan ini dingin? Hanya cukup satu alat yang namanya apa? AC atau air conditioning. Alat itulah yang akan menyedot udara di ruangan ini, kemudian dikondisikan. Setelah dikondisikan, dia kembalikan kepada ruangan itu, sehingga kita terasa dingin. Untuk membuktikan ruangan ini dingin dan tidak dingin, cuma satu aja. Kita nggak perlu cari udaranya. Oh mana ya udara yang dingin, mana yang nggak dingin. Enggak. Kalau dingin, pasti alatnya itu AC. Kalau nggak dingin ruangan ini, AC-nya ada masalah. Nah seperti itu. Kalau orang percaya, Pak Bu, di dalamnya ada roh yang bekerja. Roh yang bekerja itu mengubah, ya, mengubah. Maka tadi lagunya, hadiratmu mengubah hidupku. Yang diubah bukan rohnya, Pak Bu. Rohnya itu bersekutu Roh Kudus sehingga akan mengubah ya seluruh reaksi kimiawi tubuh kita. Hati kita itu memancarkan, kata memancarkan itu energi. Artinya material yang dipancarkan, atom-atom yang dipancarkan. Sesuatu yang berbentuk fisik. Roh bekerja menstimulasi hati kita memancarkan energi-energi yang bersifat material. Material memang tidak kelihatan, itu namanya metafisika, fisika yang tidak kelihatan. Nah, sebentuk dengan roh yang mengkondisikannya. Jikalau kita mengenal kebenaran, maka roh kita yang dibenarkan, ya, roh kita akan memproses kebenaran itu menjadi material lalu dipancarkan di dalam lingkungan kehidupannya, rumah tangganya. Sehingga setiap orang yang ada di rumah kita, dia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kendati pun kita tidak berbicara, kalau memang kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Waktu dia duduk sama kita, rasanya berbeda. Dia ngomong sama kita, rasanya berbeda. Ada apa? Ada damai sejahtera.
Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan selalu membawa damai. Kalau Anda suka mengutip Matius pasal yang kelima ayat 11 akhir-akhir ini, boleh saja. Tetapi seharusnya Anda mengutip Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Kan hari-hari ini banyak orang mengutip yang ayat 11. Terserah. Itu baik-baik saja. Ya, tetapi saya bilang kutip dong ayat ke-9-nya. Anak Allah sifat hakikinya adalah membawa damai. Jadi bukan mencari perkara. Maksudnya apa? Bukan kita bicara. Bicara kita belum tentu bisa memperdamaikan. Keberadaan kita bisa memancarkan. Orang akan bisa merasa damai. Ketika dia merasa damai, waktu Anda bicara, langsung dia nangkap maksudnya. Lalu dia akan balik menjadi orang yang diselamatkan. Nah, kata itu sebetulnya satu orang diselamatkan, satu keluarga bisa diselamatkan. Disebabkan apa? Ada pengkondisian dari orang yang terkondisi. Paham maksud saya Pak, Bu? Kita ini seperti alat pengkondisian kalau ada Tuhan. Lah kalau satu rumah itu tidak ada yang berubah, jangan cari kesalahan mereka. Jangan kita menghakimi mereka, jangan kita menghukum mereka. Susah itu orang gak mau bertobat. Tidak usah Pak Bu, jangan-jangan kita belum bisa menjadi alat pengkondisi. Ya Pak ya. Jangan-jangan kita tidak menebarkan energi untuk perubahan. Ketika ruang ini gak dingin, apa yang Anda cari? Langsung ruang AC, lihat. Ya kan, ini semua kan dingin ini lubang-lubang itu kan ada AC-nya. Di dalam itu ada mesin. Begitu kita, kok gak dingin? Kita cari ruangannya. Hidup atau mati? Hidup pula dia. Gak mati. Kok gak dingin? Jawabannya satu, jangan-jangan kurang kapasitasnya. Sekali waktu murid Tuhan Yesus mengusir setan. Nggak keluar setannya. Datang Tuhan Yesus langsung diusir, keluar tuh setannya. Muridnya tanya, guru mengapa kami tidak bisa usir setan? Tuhan bilang apa? Karena kamu kurang percaya. Dia tidak mengatakan kamu tidak percaya. Kenapa kurang? Dia percaya Yesus. Maka dia tanya, guru kenapa kami nggak mengusir? Berarti percaya Yesus, cuma kurang percaya. Kurang percaya apa? Kurang percaya disebabkan apa? Karena informasi yang diterima ada yang di-delete, dipotong. Seperti saya khotbah, Bapak Ibu, saya bicara 1 jam di sini. Terkadang enggak kurang penangkapannya, mungkin berapa kalimat. Sebagian apa? Kena delete, kena kepotong. Kenapa potong? Ya udah biasa ya. Ya itu lagi. Kita abaikan ya lebaikan. Karena kita enggak memiliki konsentrasi, respect yang tinggi terhadap itu. Nah, kadang-kadang itu jadi delete atau distorsi pikirannya. Ya itu lagi ya, ini udah lama ya. Banyak hal, kadang-kadang buka gadget. Sepertinya lagi baca kitab juga sih. Tapi nggak taunya lagi cari, saya mau tagihan siapa yang belum masuk ya. Yang saya lagi ngomong bukan di sini, yang di Hong Kong. Di sini semua baik-baik nggak pakai handphone, semua bawa kitab. Itu namanya distorsi Pak. Tahu distorsi? Gangguan. Bukan gangguan jiwa, gangguan pikiran kita yang tidak konsen itu. Yang ketiga, itu namanya apa? Generalisir. Tahu generalisir? Begitu saya bilang, mari Bapak Ibu kita baca Sakyus, udah tahu. Wah Sakyus ya, orangnya pendek, kejar-kejar cari Tuhan Yesus. Kita hanya gampang, saya udah pernah dengar khotbah si A, si B, apalagi pengkhotbahnya berkaliber besar. Udah kita gak memperhatikan. Padahal setiap daripada firman Tuhan disampaikan, ada maksud Tuhan untuk menjamah kita. Kalau kita punya hati yang serius, kita bisa nangkap maka kita. Kalau kita menangkap kebenaran itu, maka kepercayaan kita penuh, maka keyakinan. Keyakinan itu adalah sebuah tindakan untuk kita membuktikan apa yang kita yakini. Nah Pak Bu, kita kembali lagi. Ya, pertanyaannya selalu dua, mengapa dan bagaimana? Mengapa Sakyus bisa menerima status menjadi anak Abraham? Kan dia katakan, dia juga anak Abraham. Padahal Bapak Ibu tahu loh siapa Sakyus itu. Sakyus pemungut cukai.
orang berdosa, ya kan? Pemungut cukai nggak semua negatif. Tapi cukainya yang negatif. Pungut kan enggak kan, tugas pemerintah, tugas kerajaan. Tapi cukainya taruh di kantong, nah itu yang negatif. Dan dikatakan Alkitab bahwa Sakyus itu orang kaya. Kenapa Tuhan Yesus katakan terjadi keselamatan rumah ini dan dia juga anak Abraham. Kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian, berarti sesungguhnya Sakyus itu bukan keturunan Abraham. Pak, Bu, Sakyus itu bukan keturunan Abraham, bukan orang Yahudi. Memang secara teologis kami para hamba Tuhan, ya para siswa kita menyelidiki siapa sih sesungguhnya dia. Memang belum ada jawaban yang paling tepat. Tetapi yang paling satu hal yang bisa membuka pengertian kita bahwa Sakyus itu bekerja pada saat itu pemerintahan Romawi. Artinya orang asing. Orang asing yang ditempatkan untuk memungut cukai. Artinya bukan golongan orang yang mendapatkan pewarisan dari perjanjian Allah kepada Abraham. Pelajaran apa yang Anda dan saya terima tentang Sakyus ini? Berarti dia sama seperti Anda dan saya. Kalau Sakyus saja bukan orang Yahudi, orang pendosa, pemungut cukai, kendati pun kaya. Tapi dia tidak memiliki keselamatan, dia juga bukan keturunan Abraham, dia tidak punya hak atas warisan. Akhirnya dia bisa menerima apa? Keselamatan dan menjadi anak Allah. Pertanyaan saya, mengapa? Bisa dijawab? Mengapa bisa seperti itu? Pak, Bu, kata mengapanya, jawabannya itu adalah merujukan kepada status Anda dan saya. Alkitab katakan bahwa mengapa ia bisa berubah statusnya. Karena dia berjumpa dengan siapa? Yesus. Oleh sebab itu tema kita hari ini, minggu ini, membawa kita semakin kuat dan kokoh sebagai anak kerajaan. Melihat Yesus mengalami apa? Perubahan hidup. Bilang sama samping kiri kanan, melihat Yesus mengalami perubahan hidup. Bagaimana kita bisa melihat Yesus? Kita berjumpa dengan dia. Kalau ditanya, mengapa dia mengalami perubahan? Ya karena dia berjumpa Yesus. Mengapa Anda jadi orang Kristen? Sehingga bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kenapa? Karena berjumpa dengan Yesus. Pak, Bu, kalau berjumpa ya dengan Yesus, kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita lama kelamaan akan sama seperti Yesus. Orang yang berjumpa dengan Yesus, lama kelamaan dia akan sama seperti Yesus. Karena perjumpaan itu akan membawa sebuah proses perubahan. Bisa paham sampai di sini? Jadi kata kuncinya adalah berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan kedua, bagaimana berjumpa dengan Yesus? Itu yang penting kan? Bagaimana kita berjumpa dengan Yesus? Saya meruntut atau menurut ada bagian-bagiannya. Kita lihat beberapa ayat yang menjadi rujukan untuk kita bahas poin demi poin. Supaya Anda dan saya bisa berjumpa dengan Yesus. Barangkali Bapak Ibu selama ini mengaku Kristen. Tetapi kok tidak menampakkan hidupnya seperti Kristus. Hanya sekadar punya agama belum tentu bisa menjadi seperti Yesus. Lalu kalau kita cuma hanya punya agama, kita belum berjumpa dengan Yesus. Ritual apapun yang kita buat tidak akan membawa perubahan kita. Karena kita terlalu banyak melakukan ritual-ritual. Tiap awal tahun kita ada pengurapan. Kita urapi minyak. Itu ritual Pak Bu. Tapi tidak membawa perubahan. Kenapa? Karena kita belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kalau kita berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka Pak Bu, goncangan apapun boleh datang. Kita akan kuat, kita aman, dan kita juga akan hidup di dalam kelimpahan. Bagaimana Anda dan saya berjumpa dengan Yesus? Yang pertama, melihat Yesus dalam panggilan hidup. Melihat Yesus dalam panggilannya. Bilang, melihat Yesus dalam panggilannya. Saya menggunakan diksi ini, menggunakan poin ini.
Banyak yang bertanya sama saya, mengapa melihat Yesus dalam panggilan? Banyak kita melihat Yesus itu hanya mengikuti preferensi, selera, suka-sukaan aja. Ya kan, datang ke gereja, saya udah lihat Yesus, dia di mananya? Sebetulnya yang paling tepat untuk melihat Yesus, lihat panggilan hidupnya. Maksudnya apa Pak Bu? Alkitab katakan, Sakyus ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, jadi melihat Yesus, Sakyus berusaha mau melihat Yesus. Itu penting. Berjumpa mesti melihat Yesus. Bagaimana kita bisa melihat Yesus? Lihat Yesus dalam panggilannya. Yesus memanggil kita. Pak Bu, panggilan hidup manusia, ya, panggilan hidup manusia serupa dengan dia. Saya berikan contoh. Saya sebagai manusia, itu karena Tuhan. Bukan saya mau jadi manusia. Jadi melihat diri saya bisa melihat panggilan Tuhan buat saya menjadi manusia. Dari situlah saya bisa lihat Tuhan di dalam diri saya. Ketika saya menghargai diri saya sebagai manusia, berarti saya menghargai panggilan Tuhan buat saya. Karena Tuhan memanggil saya sebagai manusia. Saya menghargai diri saya sebagai manusia, itu adalah panggilan Tuhan. Saya mesti cari tahu pikiran Tuhan itu apa di dalam diri saya. Ada enggak? Berkesesuaian enggak? Kalau tidak berkesesuaian sama pikiran Tuhan, jangan saya bukan panggilan Tuhan. Maka saya tidak bisa melihat Yesus. Kenapa? Yang saya lihat diri saya, ego saya. Paham Bapak Ibu? Saya sebagai manusia. Sebagai manusia, kalau saya mau melihat Yesus dalam diri saya sebagai manusia, hidup saya serupa enggak dengan Tuhan? Cara berpikir Tuhan. Itu yang pertama, panggilan sebagai manusia. Yang kedua, panggil manusia saya sebagai pria. Saya bisa lihat Yesus dalam diri saya sebagai pria. Tuhan memanggil saya sebagai pria. Betulkah saya sebagai pria? Namanya saya Tony pria. Tapi perilakunya seperti tona. Tahu tona? Ya kan? Jadi Bapak Ibu, jadilah pria. Terkadang orang dipanggil sama Tuhan jadi wanita, tapi sikap perilakunya enggak wanita, kepria-priaan. Jadi kamu tidak pernah bisa melihat Yesus di dalam diri kamu. Ini contoh-contoh sederhana. Kalau Yesus memanggil saya sebagai suami, saya sebagai suami bagi istri saya, ini panggilan Tuhan. Bukan saya cinta istri saya, ketemu di mana, lalu kami jatuh cinta, suka sama suka nikah. Lalu jadi suami istri, tidak suka cerai saja. Bukan seperti itu. Saya harus mengakui bahwa saya nikah dengan istri saya bukan kebetulan. Ini panggilan Tuhan, panggilan Yesus. Kalau saya menghargai ini panggilan Tuhan, panggilan Yesus, maka saya bisa lihat Yesus di sini. Kendati pun dalam hubungan bisa saja terjadi konflik suami istri, bisa konflik. Yang namanya manusia, dua pribadi, dua pikiran disatukan. Perbedaan, perselisihan itu ada, itu rumlah dalam hidup. Itu biasa. Justru semakin hari kita semakin mengerti tentang panggilan ini. Kenapa ya istri saya begitu modelnya ya? Kenapa ya suami saya begitu modelnya? Tanya pada diri kamu, jangan minta dia berubah. Minta Tuhan ubah diri kita dulu. Saya sebelum kenal Tuhan, ya, saya nggak tahu panggilan saya, nikah saya itu panggilan Tuhan. Yang saya tahu saya ketemu istri saya, jatuh cinta lalu nikah saja. Begitu masuk dalam pernikahan, tiada hari tanpa ribut. Kalau duduk bisa ngomong 3 menit, itu udah bagus banget, mujizat Bapak Ibu. Biasa cuma beberapa kata saja, itu langsung sudah perang dunia yang ke-10, padahal yang ketiga aja belum. Ada aja. Mau nonton kadang-kadang nggak jadi nonton. Dia mau nonton ini, saya mau nonton ini. Udah gak usah, pulang. Kadang-kadang mau makan sama juga. Dia mau makan ini, saya mau makan itu. Gak jadi makan, pulang juga. Lalu masuk ke kamar, yang satu menghadap ke timur, satu ke selatan. Dan itu terjadi. Dan yang namanya otak mau cerenan, mau pisah, itu penuh dengan kita. Kenapa? Karena kita sama-sama tidak mengerti bahwa ini panggilan Tuhan. Setelah saya bertobat,
Sebelum bertobat sebetulnya saya sudah mulai mengerti bahwa hidup saya bisa jadi suami itu tidak ada yang kebetulan. Dulu bapak saya suka ajarin saya. Ya kan? Saya bersyukur saya punya ayah yang penuh bijaksana. Dia selalu nasihati saya, Ton, kalau kamu pengen cerai sama istri kamu, kalau kamu sakit istri kamu, lu jangan panggil gua bapak. Dan gua mati gak usah ke kuburan. Itu papa saya. Hari ini juga saya bilang sama anak saya, yang cowok tentunya ya. Karena cowok itu kan berarti dia punya bawa anak orang. Kalau kamu nyakiti istri kamu, jangan panggil papa lagi. Sampai saya begitu kalimat saya dengan mereka. Kenapa? Kita pria harus bertanggung jawab. Wih, papa saya begitu. Ya kan? Lalu saya mulai mengerti bagaimana saya mau mengerti tentang istri saya. Yang namanya wanita kan punya emosi kan? Wanita kan lebih baper ya, bawa ke perasaan kan. Wanita kan berpikir dengan apa? Pakai perasaan. Tahu apa artinya? Dulu saya nggak ngerti, setelah saya belajar tentang psikolog saya baru tahu namanya perasaan. Perasaan itu selalu berhubungan dengannya emosi. Emosi itu menstimulasi ada kimia dalam tubuh kita, hati kita. Yang dipancarkan apa tahu nggak? Salah satu rangsangan kimia kepada reaksi tubuh kita itu namanya reaksi naluri tubuh kita, insting tubuh kita. Yang akan merangsang seluruh bagian tubuh kita. Tahu nggak bagian tubuh mana yang paling cepat terangsang? Wanita. Mulut. Dia kalau lagi emosi, mulutnya nggak bisa diam. Ya kan? Itu kayak trompet cap gome. Dia akan tiup trompet cap gome sampai capek meh. Itu ibu-ibu. Lu saya bilang, lah ini memang bagiannya dia kok. Nah pada saat waktu dia banyak bicara, kalau kita gangguan-gangguan tertentu, dia banyak bicara, saya pilih diam, silent. Silent is the goal. Diam itu adalah mas. Saya diam aja. Ya kan? Kalau saya diam, dia panggil saya Mas Ton. Ah, Mas Ton. Mas Tony. Diam itu mas. Ya. Kenapa kamu diam? Ya daripada gua ngomong. Ya, di sini juga sakit karena itu tadi trompetnya. Lu trompet cap gome ini capek dengerinnya. Kalau udah capek gua ngomong, wah cap kau tuh selesai tuh. Ya kan? Ya gua diam. Kalau diam dia udah berhenti dan ini mulai tenang. Dia kalau udah mulai tenang baru saya mulai ngomong. Itu dulu. Lama-lama saya mengerti. Ya kan? Bagaimana cara kita menghandle keluarga yang baik. Nah itulah panggilan. Keluarga itu di situ saya bisa lihat Yesus. Apalagi pekerjaan. Anda menjadi bos, menjadi karyawan, menjadi apa saja. Ingat itu panggilan Tuhan. Kalau kamu percaya panggilan Tuhan, di situ kamu akan lihat Tuhan. Kamu sebagai jemaat Tuhan, itu panggilan Tuhan. Bukan karena saya ketemu gereja, suka gereja ini dingin, ada AC, pengkhotbahnya. Lalu saya datang, Pak Bu, bentar lagi akan pindah gereja. Benar, Tuhan panggil saya di sini. Tiap kali saya datang ke sini, walaupun nggak ada pengkhotbah, saya lihat Yesus ada di sini bersama dengan saya. Kendati pun Asyir tidak sambut saya, kendati pun mungkin Asyir lagi ribut sama istrinya atau sama suaminya, agak cembetut dia ngeliat kamu. Nggak apa-apa karena dia ada masalah di rumah. Tetapi Yesus sudah sambut kamu karena kamu lihat di sini, karena kamu dipanggil Yesus ada di sini. Nah itulah yang pertama kalau Anda mau berjumpa, lihat Yesus dalam panggilan hidupmu. Apa panggilan Tuhan? Semua ada ya. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu dalam hidup ini. Tak ada yang kebetulan. Semua karena Tuhan. Karena kasih karunia. Maka kita ada. Itu yang pertama. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Ini terlalu panjang saya sebut di sini. Yang kedua, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah di sini. Keluar dari bagian kelemahannya. Pak Bu, setiap kita punya kelemahan. Sakius, dia pengen lihat Yesus. Kelemahannya apa? Pendek, nggak kelihatan. Kalau kita lari 1 langkah, mungkin dia 3 langkah. Karena pendek kan, orang pendek kakinya panjang atau pendek? Pasti pendek juga. Kita 1 langkah, itu 0,5 meter, dia 3 langkah baru 0,5 meter. Maka kalau kita jalan biasa, dia mesti lari kan? Dia sadar bahwa dia memang pelan, maka dia lari.
Lari mendahului orang lain, bukan. Baru bisa nyamai orang lain. Masih nggak kelihatan karena pendek. Kalau pendeknya dia katakanlah 1 meter, ya kan? Jadi kalau yang lain rata-rata 1,7, 1,6, pasti nggak kelihatan, yang lihat apa? Pusar orang. Apalagi ketemu orang yang bobotnya 85 kilo kan? Semua yang dilihat bola kan gitu loh. Nah, yang gede-gede pasti pusar. Ini kok banyak gunung katanya. Dia pintar, dia nggak urusan sama gunung itu. Ya cari pohon. Betul nggak? Dia lari. Jadi Pak, Bu, yang pertama keluar dari wilayah di mana kamu lemah. Jadi setiap kita punya kelemahan dalam hidup ini. Saya punya kelemahan. Kelemahan saya itu mudah bicara. Apa saja saya lihat, saya langsung terjemahkan dalam versi saya ngomong. Kadang-kadang saya ngomong orang tersinggung. Padahal nggak ada niat saya singgung dia. Saya ketemu Johan cerita-cerita, saya menarik juga. Saya khotbah saya pakai, nggak tahu saya pakai, dia nggak suka. Babe nyakitin gue. Bisa terjadi begitu, contoh lo bro ya. Bisa begitu. Untung gue udah kasih tahu. Dia kalau nggak kasih tahu langsung dia bimoli gimana? Bibi monyong 5 cm gitu loh. Langsung dia pergi. Cerita di mana-mana. Tuh babe bukan khotbah, cuma jelekin orang aja. Dan sebetulnya saya punya potensi buat dia marah. Punya keterikatan buat dia marah. Tapi karena dia nggak cerita ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau dia anak Tuhan dia bilang, "Be, tadi babe cerita gitu gue tuh tersinggung loh." "Oh ya sorry Bo, sorry. Nah saya tahu kesalahan saya. Besok saya nggak berani cerita lagi. Saya tahu cerita ini orang nggak suka. Betul nggak? Hanya orang gila suka jelekin orang kan, betul nggak? Sebenarnya orang gila ngejelekin orang dia nggak tahu dia ngejelekin orang loh. Begitu si Gideon itu, ya kan lagi parkir kaca spion dipecahin. Coba Gideon kalau marah, itu kan orang gila, dia nggak tahu tuh kaca spion kamu, dipikir itu bola kali ditepuk sama dia. Ya kan, ada orang gila pernah, ya. Ada ibu-ibu di supermarket digebukin sama dia juga. Kan ada orang gila. Orang gila cenderung suka nyakiti orang lain, tapi tidak merasa bersalah. Lalu mencari pembelaan kemana-mana, ya, cari pembenaran. Pak, Bu, kalau kamu merasa benar, tidak usah cari pembenaran. Ya, tidak perlu cari benar, karena kebenaran selalu akan memerdekakan kita. Jadi, carilah di mana titikmu yang tidak benar. Sampai kamu ketemukan supaya kamu bisa keluar dari kelemahan kamu itu. Tiap kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Harus akui jujur aja, kita punya, saya juga punya. Bahkan saya katakan kepada teman-teman yang paling banyak bikin salah di gereja cuma saya. Kenapa? Sering khotbah masalahnya. Setiap khotbah berapa ratus kata saya mesti ucapkan. Enggak semua toh yang saya ucapkan, saya baca Alkitab kan. Kayak tadi saya baca, sekarang saya banyak ngomong. Ya kan? Omongan saya enggak semuanya Anda terima loh. Ya kan? Ya. Ibu-ibu, wanita, pek. Waduh ibu-ibu tersinggung. Tuh kan, kita wanita memang susah, itu kan mentang-mentang dia pria, kan begitu. Jadi ibu-ibu tolong ya maafkan saya. Ini sesuai ilmu yang saya pelajari, memang ibu-ibu itu baper. Tapi bagus kalau nggak ada model ibu-ibu gitu, saya nggak jadi orang yang sabar. Bener. Saya orang yang bisa sabar karena istri saya iya ya, trompet dia. Jadi saya banyak belajar dari yang seperti itu juga. Hari ini khotbah saya 3 kali nyak kena terus dia. Ya saya nggak mungkin pakai Erna, walaupun anak perjanjian dia masih bisa tersinggung. Kalau nyak tersinggung paling malam nanti dia nggak bisa tidur sama saya. Dia nggak mau tidur sama saya, tapi enggak lah, dia nggak pernah tidur di kamar dan dikuncikan. Itu yang sana di Hong Kong. Kata si Gideon, saya juga nggak tahu benar atau enggak. Yang ketiga, tingkatkan iman dalam persekutuan. Nah, di situ dikatakan, maka berlari ia mendalam orang banyak, lalu manjat pohon, arah untuk melihat Yesus. Pak, Bu, kalau kita tahu bahwa kita rendah, kita cari penopang. Maksudnya apa, Bu? Hidup ini yang terutama adalah apa? Iman. Ya, iman. Karena itu saya menggunakan satu terminologi, maksud kata terminologi ada pengertian.
pengertian yang saya definisikan, iman merupakan ketaatan akan keyakinan. Sekali lagi, iman merupakan ketaatan akan keyakinan. Bapak Ibu, apa itu iman? Iman itu adalah taat keyakinanmu. Apa yang kau yakinkan, kamu taat melakukan. Kendati pun yang kamu yakinkan belum realita, waktu kamu lakukan, itu artinya kamu sedang melakukan tindakan profetik. Tentu sesuatu yang belum kamu lakukan, lakukan dulu dengan namanya afirmasi. Apa itu afirmasi? Katakan, pikirkan, rasakan. Saya orang sehat, saya orang sukses. Saya orang pintar, saya orang yang pandai, saya orang yang mampu. Katakan pada dirimu jauh lebih baik. Kenapa? Perkataan itu adalah kata-kata profetik. Dan jiwa kita menerima kata-kata yang baik, maka perasaan kita juga jadi damai. Kalau kita bilang kita itu baik, pasti kita damai. Coba kamu hakimi diri kamu sendiri. Kamu tuh bodoh. Kamu tuh nggak sukain orang. Kamu tuh dianggap apa. Pokoknya kamu yang jelek-jelek. Pak, Bu, lama-lama kamu jadi kerdil. Kamu menjadi orang yang apa? Jadi introvert. Orang yang selalu merasa victim. Merasa dijolimin. Ngelihat orang mukanya aja udah nggak bercahaya. Tahu nggak? Kayak apa itu? Lembu di bawah pembantaian. Karena apa? Stres dia. Sekali waktu ada seorang sahabat berkisah, entah benar atau tidak saya nggak tahu, tapi saya pinjam aja. Ya, dia beli semangka sama orang penjual semangka, banyak kan dari Jawa sana tuh, saya nggak sebut Jawa mana. Ya, dia sudah beli semangka bawa pulang. Dia tanya, Bang, semangkanya merah? Merah banget, Bang, katanya. Merah banget, Pak. Ini baru saya petik, manis sekali. Dia beli 2 biji, dia bawa pulang. Tengah jalan tahu? Jatuh semangkanya. Begitu jatuh pecah. Enggak merah, pucat. Ya kan? Dia bawa lagi. Tadi Mas bilang semangkanya merah. Kok jadi pucat? Iyalah Pak. Bapak kalau jatuh juga pucat. Apalagi semangka. Pecah begitu. Itu kata dia. Semangka saja bisa pucat. Maksudnya kadang-kadang kita. Kalau seringkali kita terus menstigma kita negatif. Pak Bu, kita itu bisa jadi syok lihat diri kita. Kita hadapi orang, muka kita juga pucat. Coba stigma diri kamu dengan sesuai Alkitab. Apa yang kau lihat diri kamu, dan itulah kepada kamu. Ya kan? Kata-katakan yang baik, kata-katakan baik. Itulah sebenarnya kita sedang afirmasi kata-kata profetik. Tindakan kita juga profetik. Maka itulah tindakan iman. Pada saat waktu kita katakan tindakan profetik, di mana sebetulnya kita bisa mendapatkan kata-kata yang baik? Saya mau bertanya, di dalam persekutuan anak-anak orang-orang percaya. Kalau kita di gereja ngomongnya apa? Saudara-saudara pasti mati semua, nanti masuk neraka, kan nggak begitu. Kita semua orang pecundang, tahu nggak? Kita orang miskin, kita mesti demo di jalan sana. Kita nggak mau begini, kan enggak kan? Itu yang di sana, di luar sana kan. Yang kalau kumpul cuma hanya merasa dirinya dianiaya, pencundang, disandra, pengennya berontak aja. Itu yang di sana. Tapi kalau di gereja kan enggak ada. Gereja kita di persekutuan, shalom, haleluya, bagaimana kabar, apa yang dapat saya bantu, saling mendoakan. Maka itu persekutuan itu penting. Dari persekutuan itulah kita bisa dikuatkan satu sama lain dengan apa? Dan itulah kita di stigma kata-kata yang bagus. Saudara jamaah itu hebat. Tiap kali datang dia catat, udah tahu berapa buku. Itu kalau dijagain buku itu taruh bestseller. Paling tidak yang pertama kali yang beli adalah jamaah sendiri. Ya kan? Itu pertama kali terbit buku dia yang beli duluan. Nah, itu bagus. Betul nggak? Coba kalau di luar. Kamu bodoh tiap minggu ke gereja mulu. Nah, pertama kalimat udah bodoh. Kamu bodoh banget dengerin dia ngomong mau aja. Nah, itu sudah ngejas. Lama-lama otak kita kotor. Kalau otak kita kotor, hati kita cemar. Pak, Bu, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Yesus? Jadi, tingkatkan iman itu lewat apa? Persekutuan. Bilang,
persekutuan. Nah, karena minggu lalu kita belajar tentang apa? Di dalam hidup ini ada dua, ya. Yang pertama, sebagai warga kerajaan Allah. Percaya Yesus Tuhan, kita sudah jadi warga kerajaan Allah. Ya kan? Percaya saja kita jadi warga kerajaan Allah. Pak, bukan kita enggak jadi warga kerajaan Allah. Kita mesti jadi keluarga Allah. Tidak hanya cukup, maka Allah berikan roh anaknya supaya kamu taat. Taat apa? Taat melakukan kebenarannya. Taat melakukan kebenaran yang kamu yakini. Maka kamu berfellowship, bersekutu. Nah, disitulah disebut keluarga Allah. Seperti hari ini. Kita bersekutu. Itulah sebabnya, ingat, sebagai anak Allah itu kan ada 3 ada persekutuan. Pertama itu adalah komitmen, kesepakatan. Yang kedua ada apa? Keterikatan. Yang kedua apa? Kesepakatan. Yang ketiga apa? Kehadiran. Maksudnya apa Pak Bu? Karena kita ini satu keluarga. Keluarga kita Tuhan kasih apa? Seperti Nuh keluarga. Tuhan kasih dia lihat tentang keadaan dunia. Maka dia buat bahtera. Lalu anak menantunya sepakat. Masuk dalam bahtera. Ketika bencana datang, dia selamat. Dalam gambaran keselamatan itu sebenarnya memberikan kita pelajaran bahwa persekutuan jikalau kita terikat di dalamnya, sepakat visi Tuhan, maka kita pun akan mengalami perjanjian Tuhan. Apa? Kuat, aman, dan kelimpahan. Itu saja kan, sepakat. Bagaimana kita mengalami impartasi itu? Minggu lalu saya sudah sampaikan, Pak Bu, tugas daripada gembala impartasi cuma hanya minyaki kita. Urapan Roh Kudus itu turun dari sorga bagi Anda dan saya. Pada saat Anda percaya Yesus Tuhan, Tuhan sudah suruh roh anaknya masuk ke dalam diri kita. Tapi untuk tahun 2024, kita harus memiliki energi. Apa? Energi sebagai pewaris. Dari mana energi itu? Karena Tuhan kasih gembalamu lihat. Waktu gembalamu lihat, gembala percaya, gembala tangkap kebenaran itu, dan roh Allah yang ada dalam diri gembalamu itu berstimulasi menumbuhkan sebuah energi ilahi, namanya energi yang memberikan kita pewarisan kerajaan Allah. Nah, energi ini bentuk materi, atom, reaksi kimia. Dan waktu Anda diurapi minyak, dan itulah terjadi perpindahan energi. Energi bisa dipindahkan. Roh enggak bisa, karena roh punya Tuhan. Energi yang hasil dari kepercayaan itu bisa berpindah area. Waktu saya tumpahkan tangan, yang transfer Anda itu ada energi yang saya dapatkan dari pemahaman saya. Maka begitu energi yang masuk dalam diri Anda, terjadilah reaksi kimiawi, langsung hatimu, rohmu terstimulasi, kuat kembali. Dan Anda langsung melihat apa yang dilihat oleh gembala. Maka terjadilah kesepakatan. Maka apa yang kau sepakati di bumi ini, Tuhan di sorga turut bekerja. Jikalau Tuhan turut bekerja, apapun yang kita kerjakan, hasilnya pasti maksimal. Yang keempat, kerendahan hati mengalami perjanjian. Pak Bu, Tuhan suka kita sukses. Oke? Tuhan suka kita kaya. Tuhan suka kita pintar. Tuhan suka kita yang selalu di atas. Tuhan suka kita jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan bicara sama kita di mana? Di bawah. Kalau Anda dan saya berhasil di dalam banyak hal, satu kata kuncinya, rendah hati, kita bisa lihat Yesus. Orang yang rendah hati dan dialah yang bisa lihat Yesus. Alkitab katakan, hanya orang yang hatinya suci bisa lihat Tuhan. Orang yang hati suci gimana? Mandi air kembang, puasa, doa? Bukan. Orang yang dipenuhi dengan kebenaran, kebenaran itu narik dia ke bawah. Dan itulah bisa lihat Tuhan. Ya, rendah hati. Dan yang kelima, dikatakan keterbukaan hati untuk diuji. Nah Pak Bu, bukankah ada statement-statement yang sering kali kita dengar bahwa keterbukaan adalah awal dari
pemulihan. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki hati saya. Seringkali kita suka mencari kesalahan orang lain. Kita sulit melihat kesalahan dirinya sendiri. Kenapa? Karena selalu kita merasa benar. Kadang-kadang saya ngomong sama anak-anak saya ngomong sama istri saya ngomong sama teman-teman saya. Kalau kamu merasa benar, lu ngapain cari pembenaran? Kalau kamu merasa benar kan, ngapain lu cari pembenaran? Kalau lu cari pembenaran, Pak Bu, sebenarnya bukan pembenaran yang kamu dapat, kamu ketemukan penyesatan. Karena kamu sedang gak benar. Kalau kamu sedang gak benar, kamu bukan cari pembenaran, cari kebenaran. Cari kebenaran di mana? Hanya ada di Alkitab. Ketika kamu baca Alkitab, kamu temukan Tuhan, kamu temukan diri kamu. Maka dikata, pengenal akan Allah baru bisa mengenal diri kamu siapa. Kata kunci pertama adalah pengenalan akan Allah. Untuk mengenal Allah cuma ada Alkitab. Alkitab katakan kasihlah sesamamu seperti diri kamu. Di situ sudah cukup bahwa siapakah kita. Karena itu saya katakan, Pak Bu, kebenaran tidak usah dibela. Hidup dalam kebenaran tidak usah dibela. Cari diri kamu itu. Ya. Jadi terbuka untuk diselidiki. Kemudian yang terakhir yang keenam, hidup dalam kehidupan yang benar. Nah ini dia nih, hidup dalam kehidupan yang benar. Bahwa Sakyus berkata, Tuhan kalau aku peras orang akan ku kembalikan. Jadi hidup itu jangan kita mengambil keuntungan atas orang lain. Hidup benar itu jangan kita memperdaya orang lain. Harus memberdaya orang itu jauh lebih baik. Jadi saya tekankan kebenaran tidak usah diperjuangkan. Kebenaran itu dihidupi. Kalau Anda benar, tidak usah cari pembelaan. Kalau kita benar, orang bersalah sama kita, nggak usah cari pembelaan. Bagaimana? Ampuni saja. Kalau kita benar, kita mengampuni orang yang bersalah. Tapi kalau kita bersalah, kita datang minta ampun. Selesai toh? Enak gak? Enak. Coba Bapak Ibu lakukan. Kalau kita salah, minta maaf. Suami istri, ada gak saling terjadi gesekan? Siapa yang salah? Kalau saya bilang istri saya salah. Istri saya bilang salah. Berdua saling salah-salahan. Kasih golok dipakai. Karena apa? Saling membela diri. Tapi kalau saya merasa saya benar, istri saya salah. Tugas saya apa? Karena saya orang benar, saya maafkan dia. Maaf itu ada kekuatan Allah untuk menjamah dia, mengubah dia. Tapi kalau saya yang salah, saya minta maaf. Satu kali, waktu itu saya baru bertobat sebetulnya. Saya baru bertobat. Waktu kami belum bertobat, seringkali konflik. Tapi konflik itu ya nggak sampai gimana pun sih. Konflik saya kadang saya masuk kamar. Kalau biasa saya emosi, saya banting-bantingan. Zaman dulu saya suka banting ya. Suka banting sana, banting sini. Banting pintu, banting piring udah biasa bagi saya. Betul, saya akui di hadapan Anda. Oh, saya belum bertobat. Tapi saya bertobat, saya sudah tidak lakukan seperti itu. Nah sekali waktu saya nggak tahu bagaimana, kami mau pergi satu tempat. Tiba-tiba istri saya keluarkan kalimat-kalimat yang gak enak. Saya jadi marah. Marah saya itu seperti kayak kerasukan. Saya bentak istri saya kasar banget gitu. Padahal waktu saya belum bertobat gak seperti itu. Saya bentak, makanya hati-hati loh anak Tuhan. Dan tiba-tiba istri saya rupanya berubah. Histeris. Ini jadi keluarga anak Tuhan kok jadi kacau banget itu. Itu kalau nggak salah baru berapa bulan bertobat. Saya masih ingat mau ke satu tempat itu. Dan tiba-tiba Tuhan jamah saya. Saya sadar, kamu anakku, kamu sudah dibenarkan. Wah, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya peluk istri saya minta maaf dia. Saya tidak akan lagi, saya tidak memperah, saya minta maaf sama dia. Tiba-tiba dia nangis, dia sadar, lepas. Lalu terjadi pemulihan. Pak Bu, dalam kondisi yang begitu tegang, padahal belum pernah terjadi dalam hidup kami itu belasan tahun loh. Begitu terjadi pemulihan,
Kami bisa pergi loh ke tempat itu sama-sama naik mobil. Rasa damainya luar biasa, Pak. Itu pengalaman hidup. Maka itu anak Tuhan, hati-hati. Ya, kalau kita tidak mentaati kebenaran, sengaja keluar dari kebenaran, itu yang pertama mendukakan roh, menghujat Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada dalam diri kita, nggak pernah keluar masuk kayak yoyo atau kayak ingus. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Kalau kita sengaja tidak melakukan kebenaran, kita sedang mendukakan dia, sedang menghujat Roh Kudus. Pak, Bu, setan dia akan masuk. Setan bukan mudah masuk, tapi setan selalu mencari celah untuk masuk. Contohnya adalah Petrus. Saat waktu pikiran keluar dari kebenaran, langsung Tuhan bilang, keluar engkau iblis. Dan kami juga pernah mengalami. Maka itu hidup dalam kebenaran jauh lebih baik, Bapak Ibu. Selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh. Kalau kita melanggar kebenaran, kita telah menghujat Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus. Tidak ada lagi tempat di dunia sekarang maupun di dunia akan datang. Pak, Bu, hari ini saya membagikan firman Tuhan buat kita semua. Mari. Kata kuncinya cuma satu. Apa itu? Hidup oleh apa? Iman. Iman merupakan ketaatan akan keyakinan. Keyakinan dari mana? Percaya firman Tuhan. Maka selalu isi firman Tuhan bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka hidup kita berubah. Lihat Yesus mengalami perubahan hidup. Serupa dengan anak Allah. Serupa dengan Allah menjadi anak Allah. Mewarisi kerajaannya. Hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati.